bersamamu. Hanya Mari Tuhan dalam persekutuan doa ini kami sama-sama melakukan firman-Mu dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan pertolongan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya akan berdiri. Bapak Ibu Saudara,
Perkenalkan, nama saya Simon. Ya, kemarin ini bisa saya aja yang berdiri. Saya ucapkan berdiri, jadi lebih leluasa gitu. Nama saya Simon. Ya, saya kebetulan pelayanan di Gereja Isa Masih Jemaat Taman Kopo di Blok C33. Saya berada di Bandung ini, langsung di Taman Kopo sejak tahun 2002. Ya, sejak saya bujang, kemudian saya punya anak, saya satu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin kalau nanti ketemu saya di sekitaran PKI, sapalah saya, gitu ya. Jadi kadang-kadang saya lupa ini siapa gitu, jadi sapalah saya sangat senang. Nah, saya diberi tema tentang bagaimana kehidupan orang yang merdeka, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya merenungkan firman ini tadi dengan kesaksian Ibu siapa? Saya Ibu Leni. Ibu Leni ya. Jangan pernah takut dalam kehidupan. Jadi kan bilang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita merasa bahwa kita bukan orang merdeka. Ya. Ketakutan itu muncul dalam kehidupan kita karena kita merasa bahwa bukan orang merdeka. Kita masih dibayang-bayangi dengan hal-hal apa ya? Kayak ada yang terus menekan kita. Nah, kemarin saya sampaikan ke beberapa orang bahwa kita itu siapa sih yang tahu bahwa hidup kita ke depan, gitu ya. Dan siapa yang bisa menghindari segala sesuatu, katakanlah kecelakaan, musibah, hal yang buruk dalam kehidupan kita nggak akan bisa menghindari. Ya, berusaha apapun kita nggak akan bisa menghindari. Artinya bahwa selalu akan ada bahaya yang di depan kita. Nah, menjadi hal yang penting bahwa kalau kita berpikir sebagai orang yang merdeka, maka ketakutan itu akan hilang. Ya, ketakutan itu akan hilang. Tadi saya ngobrol dengan Pak Indra ya, tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel itu ketika berada di pembuangan, gitu ya. Bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan seakan-akan dewa-dewa orang-orang lain, dewa-dewa orang Babel itu lebih kuat. Ya, karena bangsa Israel lagi dijajah, lagi dibuang di sana, mereka berdoa, kayaknya 70 tahun dia di pembuangan, berdoanya begitu rupa, minta tolong sama Tuhan, kesannya Tuhan gak menolong, tapi malah ditekan oleh bangsa Babel yang luar biasa. Artinya bahwa mana nih Allah kok gak berbicara, mana ini Allah kok gak menolong, itu situasi yang dialami bangsa Israel. Tetapi kemudian dimunculkan kembali bagaimana bangsa Israel diajarkan bahwa memang ya kita ini lagi dalam posisi ketakutan, kita dalam posisi tekanan. Realitas yang kita hadapi, kita lagi dalam kondisi yang buruk. Tetapi ada realitas yang lebih lagi, realitas yang lebih nyata bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Nah, ini yang penting. Bapak Saudara, kalau kita sebagai orang merdeka, iya memang nggak ada yang bisa kita hindari. Ya, beberapa tahun yang lalu, Bapak Saudara, kalau saya ingin menyaksikan sedikit, saya punya istri sakit gagal ginjal 12 tahun cuci darah dari tahun 2009 sampai 2020 kemarin dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan sampai pada akhir kehidupan terakhir sebelum dia pulang ke rumah Tuhan tanggal tahun 2019, kakinya itu patah pas Natal. Nah, jadi pas Natal tanggal 25 patah, bukan patah jatuh, bukan patah apa, karena cukup lamanya cuci darah, tulangnya keropos, digerakkan saja patah. Waktu itu masih di kursi roda. Dari 2019 itu sampai mau pandemi, dia hanya terbaring di tempat itu, nggak bisa apa-apa. Dan sedangkan saya harus bawa dia setiap seminggu 3 kali cuci darah. Ya, saya bawa ke Borobudur sampai mobil itu saya modifikasi jadi kayak ambulan. Jadi saya bawa tempat tidurnya, tempat tidurnya saya bawa masuk ke dalam mobil, nanti saya keluarin sampai saya kayak orang penyelam. Jadi tabung oksigen ada di belakang saya bawa, karena di rumah tuh cowoknya cuma saya saja. Jadi ke rumah sakit saya bawa seperti itu dan sebagainya. Terakhir sebelum meninggal, 2 bulan sebelum meninggal harus full oksigen, nggak bisa nggak. Itu lepas oksigen pasti akan ngabrak karena paru-parunya sudah menekan. Tapi hal yang luar biasa dari pengalaman itu, ya, dari pengalaman itu yang terus kemudian menguatkan saya bahwa
kita mau doa kayak apapun, kalau Tuhan berkehendak lain, kita nggak bisa melawan. Tapi prinsipnya, ketika mengalami itu, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, pengharapan apa yang harus bangkit dalam kehidupan kita. Nah, saat itu istri saya ngomong begini, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah saya mati sebelum hari kematian. Saya jangan sampai mati sebelum hari kematian saya. Jadi dalam posisi itu dia masih itu masa-masa pandemi. Jadi hanya suara saja dengan oksigen dia masih bisa melayani di online gitu. Karena memang waktu itu pas pandemi. Nah, kalau sudah dari situ sampai sering kali bayangkan ketakutan kita karena kita merasa Tuhan nggak nyertai kita. Ya kita sadar kita bisa ngomong Tuhan sertai saya Tuhan, tapi tidak betul-betul menyertai kita. Kalau saudara ketika menghadapi masalah pernah berpikir ini, barangkali masalah kita yang sekarang itu lebih ringan daripada masalah yang kemarin kita hadapi. Tetapi saat kita menghadapi masalah itu rasanya kita berat. Aduh Tuhan bagaimana? Padahal kemarin Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah membuat kita bisa semangat kembali. Tapi ketika kita menghadapi masalah hari ini, detik ini, kadang-kadang kita merasa bahwa masalah ini masalah yang berat. Dan kemarin tidak berat. Nah, makanya Daud itu sangat senang melihat bagaimana pertolongan Tuhan di belakang. Ya, pertolongan Tuhan di belakang dari yang kecil yang besar dilihat sama Daud supaya dia senang. Nah, bukti kita sebagai orang yang berbeda sampai hari ini kita harus yakin realitas hari ini mungkin keadaan kita nggak begitu, tapi realitasnya Tuhan menyertai kita. Nah, kenapa sih kita masih kadang-kadang kok Tuhan itu nggak menyertai kita, Tuhan itu nggak menolong kita? Karena kita masih dibayang-bayangi dosa. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 16 sampai dengan 17. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Nah, kemudian saya sambung di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, dosa itu seringkali membuat kita mengalami ketakutan. Ya, itu fakta. Faktanya dosa membuat ketakutan adalah ketika manusia pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Begitu dia melakukan dosa, kemudian dia takut, kemudian dia bersembunyi dari Tuhan. Ya. Karena dia tidak yakin lagi bahwa Tuhan bisa menolong dia. Padahal Tuhan nyari Adam dan Hawa, kemudian dia memberikan pakaian dari Tuhan. Artinya bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita, dosa itu membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan itu menolong kita. Sadar nggak sadar itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan dosa, maka kita akan tidak yakin. Kenapa? Kita jauh sama Tuhan. Ya, dosa itu membuat kita jauh sama Tuhan. Apapun dosa yang kita lakukan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Orang yang jauh sama Tuhan nggak dengar suara Tuhan. Ya, makanya di dalam Alkitab itu ada jeda gitu ya, katakanlah itu namanya zaman intertestamental gitu ya. Ada jeda antara perjanjian baru sama perjanjian lama, di mana 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Padahal sebenarnya bukan Tuhan tidak berbicara, karena manusia tidak mau mendengar suara Tuhan, ya, tidak mau mendengar suara Tuhan. Jadi saya sangat senang gitu kan, ketika orang-orang itu membaca Alkitab. Saya sangat senang ketika orang-orang itu belajar Alkitab. Orang Kristen perlu, ya, dari kesaksian dari beberapa teman di sini belajar Alkitab. Kenapa ini? Kadang-kadang
berkata gitu, mana yang suara Tuhan? Tuhan itu suaranya kayak apa sih? Sering tanya gitu ya. Bahkan kita tanya sama pendeta kita atau tanya sama gereja. Ini suara Tuhan bukan ya Om? Ini suara Tuhan bukan ya Pak? Seringkali seperti itu. Ada sebenarnya kalau kita semua diberita untuk mendengar suara Tuhan. Kuncinya kita mau nggak mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab. Nah kalau kita mau baca Alkitab, pelajari Alkitab terus menerus, maka itu suara Tuhan yang akan berbicara pada hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mau. Seringkali banyak orang Kristen tidak mau. Ya. Bahkan ada gini, saya mungkin ada yang enggak, ada kelompok Aba dan lain sebagainya. Oh jangan baca Alkitab gitu. Yang penting baca gitu. Ada yang ngomong kalau yang penting baca, kalau enggak kita enggak tahu ngapain gitu. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita membaca Alkitab itu enggak tahu? Bukan sebenarnya enggak tahu. Karena Alkitab itu penuh dengan rahasia. Bapak Ibu Saudara kalau baca novel Harry Potter sekali, dua kali udah tahu ceritanya. Bahkan mantranya pun tahu. Ya, mantranya. Suruh baca lagi Harry Potter, udah nggak mau. Bayangin kalau kita baca Alkitab sekali dua kali kita tahu isinya, kita nggak akan baca Alkitab. Berarti isinya cuma itu doang. Padahal Alkitab isinya banyak sekali. Setiap hari, setiap waktu berubah. Saya membiasakan diri untuk membaca Mazmur itu per tanggal sama Amsal. Tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2. Di Mazmur juga gitu. Mazmur itu ada 150 pasal, tanggal 1, kemudian kelipatannya tanggal 31, saya baca. Karena tiap hari, selama saya membaca itu berkali-kali, message-nya, pesannya beda. Dan disitulah ketika saya membaca Alkitab, maka dosa yang membayangi saya mulai hilang. Paling tidak, kalau mau melakukan dosa dikit, Tuhan ada di sebelah saya. Tuhan ada di sebelah saya, Tuhan ngomong sama saya. Sehingga ketika dekat sama Tuhan, suara Tuhan. Saya menangani beberapa anak PSBY seringkali tanya, ketika dia masuk sekolah, mau ke mana dia tanya, oh saya mau ngambil ini, oh saya mau ngambil di sini. Kira-kira ini kehendak Tuhan bukan ya? Oh, saya tanya lagi, kamu berapa kali berdoa sehari? Kamu berapa lama kamu berdoa? Oh nggak pernah. Oh kalau kamu nggak pernah berarti saya nggak tahu itu suara Tuhan atau bukan. Kamu tahu kehendak Tuhan atau kehendakmu kalau kamu dekat. Artinya bahwa sejauh mana kamu dekat dengan Tuhan, kamu akan tahu bagaimana Tuhan berbicara dengan kamu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tanya sama saya, hidup Pak Simon kehendak Tuhan, saya jawab kehendak Tuhan. Karena saya tahu persis bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tanya saya, Pak ini jalan saya, jalan Tuhan bukan? Saya nggak bisa jawab. Saya akan balik tanya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara membangun persekutuan dengan Tuhan? Seberapa dekat Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan? Kalau kita membiasakan diri dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka itu akan selamat. Bukankah tadi kalau kita secara gak langsung tadi siapa yang bersaksi? Yang Musera tadi bersaksi. Ketika bersaksi dia ingat ayat, keluar ayat. Tiba-tiba keluar, gitu kan? Tapi kadang-kadang kalau suruh ngapalin nggak hafal, gitu kan? Tapi begitu kita butuhkan, begitu kita mau menyampaikan sesuatu, ayat itu keluar. Pernah ngalamin hal itu dalam kehidupan kita? Saat kita membaca Alkitab, itu sudah terekam dalam kehidupan kita. Ya, saya menyampaikannya gini. Saya ini lagi di video gitu kan. Saya di video. Video ini fokuskan kepada saya. Video ini fokus kepada saya. Tapi nanti ketika video itu dibuka, kembali dilihat, mungkin fokusnya nggak ke saya. Ternyata ada cicak di belakang, kemudian ada apa di situ, gitu ya. Ya bahkan kalau orang-orang suka mistis yang keluar pada ini itulah gitu ya. Ada yang lain, fokusnya bukan saya. Nah sama. Ketika membaca Alkitab, Bapak Saudara baca aja, baca. Itu sudah terekam di otak kecil kita, sudah terekam.
Nah ketika itu terekam luka kecil kita, satu saat kita nggak fokus kemana, maksudnya fokus sesuatu, ketika kita membicarakan sesuatu, ayat itu akan keluar, menguatkan ini. Suara Tuhan itu akan keluar di dalam diri. Jadi kalau kita menjadi orang yang merdeka, ya, maka kita harus mengalahkan dosa. Cara mengalahkan dosa dalam kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Cara kita dekat dengan Tuhan, mau nggak mau kita harus mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan dari mana? Dari pembacaan. Itu penting dalam kehidupan kita. Semakin kita baca, itu makan masuk. Atau kalau kita mau secara sederhana membaca Alkitab itu seperti kita makan. Bapak Ibu Saudara ketika makan nasi campur gitu ya, pernah berpikir kalorinya berapa, proteinnya berapa? Pernah nggak? Nggak pernah. Yang penting makan. Tapi begitu kita makan semuanya itu dalam tubuh kita, itu membentuk sendiri. Ya, apa-apa yang dibutuhkan dalam tubuh kita menguatkan dalam tubuh kita. Firman Tuhan, baca. Urusan kita tahu nggak tahu, nanti kalau kita nggak tahu tanya pemimpin rohani kita, tapi baca, membiasakan membaca, mendengar suara. Karena siapapun kita berhak untuk mendengar suara Tuhan. Seringkali kita nggak mendengar suara Tuhan, baca Alkitabnya nggak pernah kok mau mendengar suara Tuhan. Seperti itu. Makanya sama juga ketika yuk kita bersaksi, bersaksi itu sulit. Yuk kita menyampaikan berita Injil sulit. Kenapa? Kita nggak pernah baca. Tapi kalau kita baca, kita punya bahan yang keluar. Tadi kesaksian ibu tadi, begitu ngomong keluar sendiri ayatnya. Ya, nanti ngomong ini ayatnya itu keluar sendiri. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi kalau saudara, orang merdeka cirinya adalah dekat dengan Allah. Dosa itu akan dijauh. Dan ketika dosa itu jauh dari kita, maka ya ini nggak ada lagi rasa takut dalam kehidupan kita. Ya, nggak akan ada lagi, bagaimana Tuhan nanti bekerja dalam kehidupan saya. Tuhan pasti akan tahu apapun itu. Ya, waktunya mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, tapi yang pasti Tuhan tolong. Buktinya apa? Ya kalau Tuhan tolong, kalau kita masih ada di sini, masih menghirup nafas, masih diberikan kesempatan di dunia, Tuhan tolong kita. Ya, Tuhan masih tolong kita. Nah, yang kemudian ciri orang yang merdeka dalam kehidupan kita, selain tadi yang pertama dekat dengan Tuhan, yang kedua yakin bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Tujuannya adalah terakhir. Tujuannya adalah bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan Tuhan menyediakan tempat buat kita. Makanya fokus kita, seringkali ketakutan kita adalah fokus kepada dunia. Ya, fokus kepada dunia itu membuat kita takut. Ya, kalau kita fokusnya sama Tuhan, maka gak takut. Dunia ini sementara. Gitu ya. Apa yang kita miliki hari ini belum tentu besok kita miliki. Apa yang kita punya hari ini belum tentu kita punya besok. Jadi sebenarnya harta sesungguhnya yang kita punya adalah hari ini yang bisa kita nikmati detik ini. 1 detik kemarin nanti aja udah nggak tahu harta itu kemana. Ya, ambil contoh tadi pagi, saya sangat senang burung gitu ya. Saya suka piara burung gitu ya. Nah, saya punya burung. Tadi pagi saya nggak kasih makan burung itu. Lumayan nih, saya kan udah saya tutup. Saya yakin bahwa wah, saya pulang udah nggak ada. Ternyata salah satu sangkarnya itu ada yang robek, hilang. Lumayan harganya, hilang. Tadi masih punya saya, tapi hari ini nggak tahu punya orang. Ya, saya sudah ngomong ya udah kalau itu ditakut orang berkat orang itu. Jadi Tuhan mau kasih ke orang itu cukup saya. Apa yang kita nikmati dari detik ini, itulah yang menjadi milik kita. Ya, karena besok kita nggak tahu apa yang kita punya besok, nggak tahu. Nah, karena itu jangan pernah fokus pada harta. Kalau kita fokus dengan harta, mungkin saya nggak akan semangat kali ini. Saya akan mikir terus, di kemana itu dulu gitu. Saya akan mikir terus. Tapi sudah ini berkat orang gitu. Itu
Mungkin ada orang yang berdoa, Tuhan saya butuh uang ini, itu mampir ke rumah orang itu dan bisa dijual, bisa jadi gitu kan. Itu nggak tahu gitu. Nah, yang penting adalah bahwa Bapak Ibu Saudara, kalau ingin kita menjadi orang yang merdeka, ya fokusnya di sana. Ada kehidupan yang di sini sementara, jangan dipikirin terlalu. Kalau kita pikirin terlalu itu menjadi sesuatu yang berat. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, ya, yang penting ciri orang yang merdeka, kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang Kristen, saya kemarin sampaikan di dalam doa di gereja saya, bahwa orang Kristen kalau tidak mau melayani dalam kehidupannya, mereka nggak akan pernah bertumbuh. Ya. Orang Kristen yang tidak terlibat di dalam pelayanan nggak akan pernah bertumbuh. Karena di dalam pelayanan itu sebenarnya sesuatu yang membuat kita latihan bagaimana kita bisa membangun diri kita, bisa dalam pelayanan itu kita bisa betul-betul menjadi hamba, belajar menjadi hamba, belajar untuk merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang pelayanan, pernah nggak kecewa? Ya, pernah nggak gesekan sama orang pelayanan? Pasti pernah. Tapi itu penting, karena ketika kita pelayanan bergesekan dengan orang, kita sedang belajar bagaimana saya menghargai orang, bagaimana saya bisa menerima hal yang tidak baik pada diri saya. Ini yang harus terjadi. Jadi disitulah kita belajar untuk bertumbuh, untuk membangun kekuatan kita, ya. Untuk tidak menjadi baperan lah, katakanlah seperti itu kalau mengajar sekarang. Karena dimanapun pelayanan itu akan bertemu dengan namanya gesekan. Kalau yang ikut paduan suara, masalah seragam aja bisa gesekan. Ya, wah mau beli baru ya beli baru, udah saya nggak punya duit, udah lah begini. Itu terlalu. Jadi dimanapun hal yang kecil dalam pelayanan itu pasti ada gesekan, ada masalah. Nah disitulah tempat kita belajar untuk kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kalau mau belajar sabar, kita berdoa, Tuhan tolong berikan hati saya yang sabar. Bisa tahu sabar di mana? Diuji kan? Ya. Kalau kita mau tahu sabar diri kita diuji, kadang dikasih sesuatu yang membuat kita tidak sabar. Dalam pelayanan, Tuhan saya mau sungguh-sungguh, saya mau setia dalam pelayanan. Bisa tahu setia? Diuji. Kalau nggak diuji, kita nggak akan tahu. Nah, disitulah sebenarnya membuat kita bertumbuh. Orang merdeka harus bertumbuh. Cirinya seperti itu. Kalau kita nggak bertumbuh, kita bukan orang merdeka. Ya, bangsa ini seringkali menjadi banyak kritikan gitu ya. Bangsa kita sudah merdeka, tapi ada yang tidak maju-maju. Merdeka itu harus maju. Merdeka itu harus bertumbuh. Merdeka itu harus berkembang dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa saya orang merdeka, saya orang ini, kita harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, kita bukan orang merdeka. Dari dulu jadi orang Kristen hanya datang ke gereja, kemudian pulang, gitu ya, gosip dikit, pulang, gitu, ngomongin orang, jangan pernah bertumbuh, masuk ke dalam pelayanan. Bahkan ada sampai ungkapan gitu, kalau masuk gereja, jangan sampai masuk ke dapur-dapurnya, jangan terlibat terlalu dalam. Kalau terlibat terlalu dalam itu banyak setannya di situ, bukan banyak malaikatnya, itu enggak. Dalam gereja itu wah luar biasa. Tapi itulah gereja untuk membentuk kita, ya, membentuk kita untuk kita menyadari bahwa hidup kita harus bertumbuh. Bukankah murid-murid Tuhan Yesus, Yakobus, Yohanes itu juga bertikai? Ya, ketika mereka memperebutkan posisi, bahkan sampai membawa orang tua supaya ngomong sama Tuhan, mereka berselisih, gitu. Tapi pada akhirnya, ketika mereka kemudian melayani dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus memberikan sebuah apa menjamin mereka, bukan
bukankah mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa? Sampai hari ini kita bisa menerima keselamatan. Ya, saudara, kita bisa menerima keselamatan dari orang-orang yang seperti itu. Hari ini, apapun itu, Bapak Saudara, kalau ingin dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen nggak biasa masuk dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan, apapun itu. Kalau kita terlibat di dalam pelayanan, kita akan berarti minimalnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita terlibat dalam pelayanan, yang katakanlah mungkin kita terlibat pelayanan di apa, mungkin di pendoa gitu. Paling tidak kita akan dilihat orang. Ya, itu si Pak Joko pendoa. Orang kan lihat kita. Dan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mikir nih, itu menjaga kehidupan kita. Ketika saya menjadi seorang pendeta, pasti saya akan menjaga hidup saya. Saya nggak akan sembarangan di luar. Saya akan menjaga. Kalau itu saya lakukan terus itu menjadi kebiasaan itu menjadi terus kita lakukan menjadi sesuatu yang kita lakukan tanpa beban. Bapak Ibu Saudara, penting. Karena apa? Pasti kalau kita sedang pelayanan, orang akan menilai kita. Kita akan hati-hati dalam kehidupan kita. Itu kita lakukan terus. Itulah ciri orang muda. Kalau kita nggak mau melayani, kita nggak bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, kita bukan orang yang menjadi sia-sia. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam 1 Petrus menyampaikan kepada jemaat bahwa engkau harus hidup sebagai orang penting. Jangan lakukan kejahatan, ya. Jangan menyelubungi dengan kejahatan seperti orang-orang di yang di luar kekristenan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita dalam kehidupan kita nggak merasa sebagai orang merdeka, kita akan jauh sama Tuhan. Ya, kita akan jauh sama Tuhan. Banyak ngeluhnya, gitu ya. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu Saudara, kita akan gampang melihat hal yang buruk dalam kehidupan kita ketimbang hal yang baik. Setiap manusia gitu. Kita akan lebih gampang melihat yang buruk daripada yang baik dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita seringkali hanya mendengarkan referensi. Betul? Ya, kita perlu mendengarkan referensi dari Alkitab. Hidup kita digerakkan oleh hati kita. Kalau kita banyak mendengarkan Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, maka referensi itu akan masuk menjadi penguatan. Tapi kalau dunia yang seringkali kita dengarkan, referensi dunia itu yang akan terus membuat kita lihat yang buruk. Dunia kan selalu lihat seperti itu. Ambil contoh nih, Bapak Saudara pernah mendengar kata kalau kayu patah disambung pun masih ada bekas. Kaca pecah bisa disambung di lem, tapi masih ada bekas. Itu seperti hati kita. Orang dunia katakan seperti itu ya, di statusnya. Kalau kamu sudah mematahkan hati saya, disambung pun tetap ada bekasnya. Artinya bahwa saya mungkin bisa mengampuni, tapi melupakan tidak. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak, dosa semerah misi bisa jadi seperti salju. Ya, Tuhan kalau ngampunin kita nggak ada bekasnya. Itu kalau referensi Alkitab. Nah, kalau itu kita gunakan terus referensi Alkitab, kita akan bisa mengampuni. Dan itu membuktikan orang merdeka. Contoh orang merdeka, saya ngomong Yusuf. Dia orang merdeka, luar biasa. Yusuf itu tidak pernah mengenal kata mengampuni menurut saya. Yusuf itu tidak pernah mengenal kata mengampuni, karena mengampuni itu susah. Betul nggak Pak? Mengampuni itu susah. Maka Yusuf tidak mengenal kata mengampuni. Yang ada ketika Yusuf dilakukan dijual oleh saudara-saudara, Yusuf ngomong, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Artinya apa? Apapun yang dilakukan saudaranya yang buruk dalam diri saya, Yusuf gak menganggapnya buruk. Yusuf menganggapnya itu rencana Tuhan. Gitu ya, rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan buat saya. Itu rencana Tuhan buat saya untuk saya menjadi seorang yang luar biasa. Jadi saudara saya nggak sakit hati dengan saudara. Yang
seperti kesaksian ibu tadi bilang dibeda-bedakan dalam keluarga, sama bu, saya juga dibedakan. Saya anak nomor 3. Kakak saya itu kuliah. Yang pertama kuliah, kedua kuliah. Saya mau kuliah, uangnya sudah habis. Akhirnya saya kerja. Ya, saya kerja, misalnya supaya nganggur kerja 2 tahun bisa kuliah. Saat saya mau kuliah, adik saya minta kuliah, jadi saya kerja. Kalau dibeliin sepatu, kakak saya zaman saya itu sepatunya Kasogi, Eagle, gitu kan. Saya dibelikan sepatu yang biasa. Tapi saya waktu itu merasa waduh jadi beda-beda. Tapi ternyata ketika saya sudah mulai sekarang ini sampai hari ini, saya merasa benar ya. Dulu waktu saya dibeda-bedakan sama kakak adik saya jadi semangat, saya mau cari sesuatu, saya mau berusaha. Dan akhirnya saya bilang, sekarang bukan ngomongin, kakak saya yang nomor 2, wah itu jago, pinter orang. Sampai dulu sekolah itu dapat beasiswa dari Simpati L. Tapi sekarang hidupnya hanya tinggal di kos-kosan. Saya harus menolong dia, kemampuan ada, tapi ya tadi kadang-kadang apa yang dilakukan dulu dalam kehidupan kita belum tentu hasilnya belum. Makanya Yusuf itu nggak pernah berkata mengampuni. Yusuf pakai referensi Tuhan, pakai referensi Tuhan yang dilakukan. Jadi hari ini saya mau ngomong, kalau ada yang ngelakuin buruk dalam kehidupan kita, katakan, oh kamu dipakai Tuhan. Jadi kita nggak perlu ngampuni, karena ngampuni itu susah. Tuhan Yesus ngomong ngampuni itu 70 kali 7, pun luar biasa susahnya Tuhan Yesus. Makanya selalu kalau ada yang buruk dalam kehidupan kita, katakan Tuhan sedang memakai kamu untuk membentuk saya. Supaya kita bisa berkata seperti itu, tentunya kita dibalik referensinya Alkitab, jangan referensi dunia. Kalau referensi dunia pasti saya akan ngomong, bener bu, dibeda-bedakan itu nggak enak, gitu kan? Dibeda-bedakan terus kayak mau lagi, akhirnya tambah sakit. Nah, itu referensi. Tapi kalau referensi Alkitab, jadi bapak saudara, hari ini saya rindu di tempat ini bapak saudara. Tidak ada lagi ketakutan karena kita orang merdeka. Tidak lagi fokus pada hal-hal yang di dunia, karena itu akan membuat kita semakin takut. Fokusnya sama Tuhan, yakin bahwa berkat semua tidak pernah salah alamat Tuhan kasih. Yang terakhir, orang merdeka harus melayani. Enggak harus melayani. Kalau kita mau melayani, maka kita akan bertemu. Karena di dalam pelayanan kita akan bertemu dengan berbagai orang, kemudian membentuk diri kita, membentuk hati kita, bagaimana kita tadi mengampuni, bagaimana kita membuat hati kita lebih bisa menerima orang lain. Di situ, nah itulah ciri kita itu. Dan ketika kita semakin bertumbuh, maka Tuhan senang. Dan ketika Tuhan senang sama kita, Tuhan akan banyak ngomong sama kita. Tuhan akan banyak berbicara sama kita. Dan ketika Tuhan berbicara dengan kita, wah itu luar biasa. Enak. Hidup ini enak. Pasti Tuhan tolong dalam kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Haleluya. Saya rindu mengkaji ujian kita ini. Allah. Saya mengajak Bapak Saudara untuk semakin dekat dengan kita sebagai orang merdeka. Sepanjang
Orang yang yakin bahwa Tuhan mengampuni dosa kami. Orang merdeka berarti orang yang yakin bahwa ada pertolongan Tuhan. Dan orang yang merdeka adalah orang yang mau melayani dan mengasihi. Dan itulah biar menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin mengalami pertumbuhan di dalam diri kami sebagai wujud dari orang yang merdeka ketika kami berkati persekutuan doa di tempat ini Tuhan, berkati setiap pengurus dan semuanya ada di dalam pertolongan seperti itu. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur, saya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.